life after death. Dadah. Stop dulu lagunya. Udah nggak usah dilanjutin lagi lagunya karena nanti kalian joget terus ya. Puff Daddy, Puffy Daddy, P. Diddy, or Sean Puffy Diddy Combs, apapun namanya, orang ini kini masih menjadi perbincangan hangat di jagat sosial media, media mainstream, hingga publik secara nyata. Khususnya bagi mereka penikmat musik, rap, dan juga hip hop. Ya, siapa yang tidak mengenal P. Diddy, rapper senior asal Amerika Serikat yang telah banyak mencetak musisi dunia, sebut saja Usher hingga Justin Bieber. Namun Pip, saat ini rapper senior itu tengah menghadapi dakwaan federal Amerika Serikat karena ia telah ditangkap atas tuduhan kasus perdagangan seksual, pemerasan, hingga prostitusi. Ya, si P. Diddy ini diduga menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan banyak wanita agar mau melakukan hubungan itu secara paksa. Lalu siapa sebenarnya P. Diddy dan mengapa saat ini ia masih banyak diperbincangkan di jagat maya? Halo Pip, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Malam ini gue mau ikutan ngebahas mengenai sosok rapper yang lagi tren banget saat ini. Ini parah banget ya, sosok ini memang lagi kena banyak banget kasus. Ini menyeret banyak selebritis papan atas Hollywood. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke kasusnya. Sean Puff Diddy Combs merupakan seorang rapper, musisi hip hop senior, sekaligus pendiri label rekaman Bad Boy Records yang telah mengorbitkan banyak musisi ternama dunia. Musisi satu ini telah berjasa membantu menggembleng atau menjadi mentor dan mengorbitkan rapper sekaligus penyanyi R&B seperti Usher hingga Justin Bieber. Pria yang memiliki nama asli Sean John Combs ini lahir di New York, Amerika Serikat pada 4 November 1969. Ia lahir dari pasangan Melvin dan Janice Combs. Namun malangnya, saat dirinya berusia 2 tahun, ayahnya si Melvin Combs ini ditembak ketika berada di dalam mobilnya setelah menghadiri sebuah acara di Manhattan. Nah, sang ayah pun tewas pada usia 33 tahun. Meski berkulit hitam, P. Diddy kecil pun tumbuh normal seperti anak lainnya di AS. Ia menjalani pendidikan yang baik hingga ke jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus dari Mount Saint Michael Academy pada 1987, P. Diddy remaja pun kemudian melanjutkan pendidikannya di Howard University yang terletak di Washington DC. Nah, selesai menempuh pendidikan, ia pun langsung magang di Uptown Records, jadi kayak label rekaman gitulah. Nah, dari sinilah si P. Diddy ini mulai mengenal industri rekaman. Karena tak lama kemudian, si P. Diddy ini mendirikan perusahaan rekaman sendiri yang diberi nama Bad Boy Records. Nah, dari label rekaman inilah muncul ataupun lahir banyak musisi ternama dunia genre rap dan hip hop. Gak cuma itu, si P. Diddy ini juga menjadi produser rekaman dari Fat Evans hingga Boyz II Men dan Mariah Carey. Gila, itu gede banget gak? Itu artis udah pada gede-gede banget namanya ya, kayak Boyz II Men, terus Mariah Carey tuh kayak gimana gitu ya. Menariknya, ia juga pernah berpacaran dengan Jennifer Lopez. Nah, saat ini si P. Diddy ini sudah memiliki 7 orang anak dari beberapa wanita lah ya. Di luar itu semua, P. Diddy pernah dikaitkan juga dengan kematian bekas rivalnya saat masih muda gitu. Namanya Tupac Shakur. Gitu nggak kalau pelafalannya Tupac Shakur? Lah gitulah. Yang tewas ditembak pada 1996 saat usianya baru mencapai 25 tahun. Ini masih muda banget lah saat itu si Tupac ini. Nah, saat itu spekulasi pun bermunculan. Banyak netizen yang menduga bahwa si Tupac ini bukan tewas karena perang antar geng ya. Kan si Tupac juga istilahnya orang kulit hitam gitu ya. Tapi bukan tewas karena perang antar geng. Namun karena adanya aksi pembunuhan berencana yang katanya diotaki oleh P. Diddy. Tapi Pips, di luar dari segala macam kontroversinya, si P. Diddy ini dikenal sebagai salah satu produser sekaligus eksekutif produser paling berpengaruh di industri rap Amerika. Ia juga tergolong sebagai artis yang memiliki karir yang sangat sukses. Saat ini P. Diddy sudah berusia 54 tahun, jadi udah tua lah ya.
Namun pada usia setengah abad ini, dia ternyata memiliki jaringan bisnis lainnya yang tentunya menambah pundi-pundi cuannya. Ya, rapper satu ini juga memiliki lini fashion sendiri karena ia merupakan seorang impresario dari lini fashion Sean John dan Sean by Sean, sesuai dengan nama aslinya. FYI aja ya Pips, impresario ini istilahnya adalah kayak orang yang memiliki modal atau membiayai dan mengkoordinir suatu kegiatan termasuk dalam industri bisnis. Gak cuma itu, si P. Diddy juga punya perusahaan media yakni Bad Boy Entertainment. Kalau yang tadi kan label rekamannya namanya Bad Boy Records. Nah, kalau ini perusahaan medianya dinamakan Bad Boy Entertainment. Nah, si Bad Boy Records ini ada di bawah naungan si Bad Boy Entertainment. Selain itu, si P. Diddy ini juga punya 2 restoran. Nah, atas pundi-pundi cuannya itu, pada 2017 lalu, majalah Forbes pun menempatkannya sebagai musisi dengan bayaran tertinggi di dunia. Karena saat itu ia berhasil meraih cuan sekitar 130 juta dolar AS dalam waktu setahun. Wow. Itu kalau dirupiahin berapa ya, Pips ya? Nah, selama karirnya yang telah berlangsung lama, rapper satu ini dikenal memiliki banyak nama tenar. Mulai dari P. Diddy, Puff Daddy, Puffy Daddy, or Diddy, bukan Didi Sampoku. Lalu apa kasus yang melibatkan P. Diddy ini? Rapper senior Amerika Serikat Sean Puff Daddy Combs atau P. Diddy saat ini menghadapi dakwaan federal Amerika Serikat yang menuduhnya memaksa dan mengendalikan banyak wanita untuk melakukan hubungan itu secara paksa. Dakwaan tersebut yang dibuka di pengadilan New York menguraikan pola pelecehan dan eksploitasi yang berlangsung selama beberapa tahun. Si P. Diddy ini modelannya kayak sengeri ex-nya Big Bang gitu ya. Dalam kasus Burning Sun, cuma ini si P. Diddy lebih gede lagi kasusnya. Tapi modelannya kayak gitu polanya. Nah, si Seungri ini modelnya juga musisi senior kan di Korea ya. Kalau si P. Diddy kan musisi senior di Amerika, jadi banyak yang segan. Nah, ini juga bikin banyak public figure itu rasa segan untuk menolak ajakan atau tawaran dia. Menurut kantor kejaksaan AS, P. Diddy menggunakan pengaruh dan apapun yang dimilikinya untuk merekrut wanita muda ke dalam lingkaran setannya. Nah, ia menjanjikan mereka peluang untuk berkarir di industri musik. Jadi diiming-imingin gitu sama dia tuh. Namun dakwaan yang dituduhkan padanya ini menyebut bahwa janji-janji ini hanyalah kedok belaka. Ini hanya untuk merekrut wanita-wanita itu agar mau sama dia. Karena begitu wanita-wanita ini berada di bawah kendalinya dia, mereka selanjutnya menjadi sasaran pelecehan secara fisik maupun verbal. Mereka juga dipaksa menggunakan narkoba secara paksa dan dipaksa pula untuk melakukan tindakan itu tadi yang bertentangan dengan keinginan mereka. Nah Pips, dakwaan terhadap P. Diddy ini nggak hanya terkait dengan perdagangan seksual aja, namun juga pemerasan dan menghalangi proses hukum. Begitu pula dengan prostitusi atau prostitusi. Nah terkait dengan menghalangi proses hukum, si P. Diddy ini diduga melakukan atau menggunakan segala cara untuk bisa menutupi aksi jahatnya. Sementara itu, dakwaan pemerasan menyebut bahwa si P. Diddy ini mengoperasikan perusahaan kriminal yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk perdagangan seksual, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Namun tentu saja, rapper satu ini membantah semua itu dan ia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan padanya. Kuasa hukum P. Diddy yakni Ben Brafman telah menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan bahwa kliennya itu akan membela dirinya secara tegas di pengadilan. Menariknya nih Pips ya, tentu aja dakwaan ini telah membuat industri musik global itu gempar, khususnya di Hollywood sana. Gak cuma itu, di sosmed juga gempar banget lah. Banyak yang nyari berita tentang P. Diddy. Kasusnya seperti apa sih? Apa aja yang dilakuin dia? Apa aja kesalahan yang dibikin sama dia? Dan artis-artis mana aja yang dirugiin sama si P. Diddy ini? Nah, dakwaan terhadap P. Diddy ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang maraknya pelecehan dan eksploitasi seksual dalam bisnis hiburan di sana. Masalah hukum yang membayangi P. Diddy ini satu diantaranya berasal dari penyanyi R&B Casey Ventura atau Cassandra Casey Ventura.
Wanita berusia 37 tahun ini adalah mantan pacar yang kini justru melayangkan gugatan terhadap P. Diddy di Pengadilan Federal AS pada Kamis kemarin-kemarin. Si Cassandra yang memiliki nama panggung Cassie ini adalah salah satu aktris yang berada di bawah naungan label musiknya si P. Diddy, tadi Bad Boy Records. Ia menuduh rapper sekaligus maestro hip hop itu tidak hanya menjadikannya sebagai sasaran kekerasan fisik, namun juga perbudakan seksual dan pemerkosaan secara berantai. Ini sorry ya bahasanya kita plesetin ya, takutnya nanti kena pelanggaran gitu ya. Salah satu tuduhannya adalah bahwa P. Diddy memaksanya untuk melakukan tindakan seksual dengan sejumlah pria penghibur dan si P. Diddy ini malah justru menontonnya gitu. Para pria penghibur ini disewa sama si P. Diddy saat itu. Sedangkan si P. Diddy ini, gue gedek banget ya ngedengerinnya ya. Sedangkan si P. Diddy ini sendiri malah asyik menonton secara langsung dan memfilmkannya untuk kesenangannya sendiri. Ini kacau sih. Parah. Woi lu kenapa ya dah Bang P. Diddy? Oke, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS di Manhattan itu juga menuduh P. Diddy secara rutin memukuli Cassie selama 10 tahun mereka menjalin hubungan profesional maupun romantis. Selama 1 dekade itu, si rapper ini mengendalikan Cassie melalui aksi intimidasi dan dengan mencekokinya menggunakan alkohol dan juga narkoba. Cassie menuduh mantan pacarnya sekaligus mentornya yang mengorbitkannya itu memperkalsnya menjelang akhir hubungan mereka pada 2018 lalu. Saat si Cassie ini menyampaikan kepada si P. Diddy bahwa ia ingin menyudahi hubungan mereka aja karena hubungannya toksik. Toksik kan. Menanggapi tuduhan itu, kuasa hukumnya PDD melontarkan pernyataan bahwa kliennya ini secara tegas membantah tuduhan yang sangat menyinggung dan keterlaluan itu. Playing victim. Raven mengatakan bahwa Cassie mengajukan gugatan yang penuh dengan kebohongan tak berdasar dan keterlaluan. Setelah wanita itu gagal memeras kliennya agar membayarnya dengan uang sebesar 30 juta dolar AS. Jadi menurut kuasa hukumnya ini, si Cassie ini memeras si P. Diddy. Cuma gue gol. Oke lanjut. Menurut si pengacara P. Diddy ini, Cassie sebelumnya mencoba memeras kliennya dengan mengancam akan menulis buku yang dapat merusak nama baik rapper tersebut terkait dengan hubungan mereka. Gugatan yang diajukan pada Kamis kemarin itu menggambarkan P. Diddy sebagai individu yang memiliki emosi labil, suka mengendalikan, dengan kecenderungan melakukan tindakan kekerasan tidak hanya terhadap Cassie, namun juga orang lainnya. Dalam gugatan tersebut, rapper itu disebut memaksa Cassie untuk mengantongi pistol milik si P. Diddy ini dalam tasnya. Gak cuma itu, dalam gugatannya tersebut, Cassie juga menyebut mantan pacarnya ini juga meledakkan mobil milik rapper Kid Cudi atau Cudi, apalah itu ya, setelah tahu bahwa si rapper itu tertarik pada si Cassie. Menurut gugatan tersebut, Cassie bertemu dengan P. Diddy pada akhir 2005 saat wanita itu berusia 19 tahun dan si P. Diddy berusia 37 tahun. Si Cassie ini kemudian menandatangani kontrak rekaman 10 album dengan Bad Boy Records, label rekaman P. Diddy. Nggak tanggung-tanggung 10 album ini ya, ini modus banget ini si P. Diddy. Nah, penandatanganan kontrak itu terjadi beberapa bulan setelah mereka berkenalan. Ini memang sudah modus. Hingga akhirnya keduanya pun memulai hubungan romantis mereka beberapa tahun kemudian. Sementara itu, dalam gugatannya, Cassie tidak meminta ganti rugi material terhadap mantannya itu. Sebaliknya, ia hanya mencari keadilan atas 10 tahun hidupnya yang direnggut oleh rapper tersebut dan diwarnai ancaman kekerasan, penggunaan obat-obat terlarang yang berlebihan, kekerasan fisik dan psikologis, serta perbudakan seksual. Gugatan itu mengutip pelanggaran undang-undang, perdagangan seks, dan perdagangan manusia berdasarkan hukum federal New York dan California. P. Diddy memang telah ditangkap pada Senin lalu, yakni 19 September 2024. Atas beberapa dakwaan. Satu diantaranya yang menggemparkan adalah perdagangan seks. Permohonan jaminan yang diajukannya pun telah ditolak pada Rabu lalu setelah kuasa hukumnya berargumen untuk kedua kalinya bahwa sang rapper harus dibebaskan dari kondisi penjara yang mengerikan.
sambil menunggu persidangan dalam kasus perdagangan drugs. Ya namanya di penjara, lu pikir enak gitu kan? Nah, kuasa hukum yang lagi gue bahas sekarang ini nih beda lagi dari kuasa hukum yang tadi. Sekarang kuasa hukumnya namanya Mark Agnifilo. Entah ini satu organisasi advokat atau gimana ya. Seorang hakim federal New York sebelumnya menahan P. Diddy pada Selasa lalu setelah jaksa berpendapat bahwa si rapper ini berpotensi untuk kabur atau melarikan diri. Jaksa itu mengatakan bahwa P. Diddy telah ditangkap pada minggu lalu dengan dakwaan menjalankan perusahaan kriminal sejak tahun 2008. Perusahaan ini mengandalkan narkoba dan kekerasan untuk memaksa wanita memenuhi hasrat seksualnya. Namun tentu saja kita mengenal istilah Maling aku, penjara penuh. Kita tahu. Si rapper ini tentu aja nggak mau ngaku. Ia bersikeras bilang bahwa dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Alih-alih penjara, kuasa hukumnya justru mengusulkan paket jaminan yang mencakup obligasi senilai 50 juta dolar AS yang ditandatangani bersama oleh si P. Diddy, ibunya dan juga anggota keluarga lainnya. Serta jaminan menjadi tahanan rumah, penyerahan paspornya, tes narkoba mingguan, dan catatan kunjungan yang akan diserahkan ke layanan pra-peradilan setiap malam. Widih, abuse of power banget ya, kayaknya the power of duit gitu. Namun kasihan si P. Diddy ya, ternyata hakim yang mendengarkan argumennya itu, yakni Hakim Andrew Carter, tidak menyetujui alias menolak usulan tersebut. Nah, si Hakim Andrew ini berkata bahwa kekhawatiran saya yang lebih besar berkaitan dengan bahaya menghalangi keadilan dan bahaya memanipulasi saksi. Itu adalah kekhawatiran nyata yang saya lihat dalam kasus ini. Itu kata si Hakim Andrew. Nah, setelah mendengarkan putusan yang menolak usulan tersebut, kuasa hukum si P. Diddy ini mengatakan kepada rekan media bahwa putusan itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami. Namun ia memastikan bahwa perjuangan kliennya akan tetap berlanjut. Iya, sampai duitnya habis ya Pak. Semangat Pak, semangat. Dakwaan setebal 14 halaman itu mendakwa P. Diddy dengan tuduhan pemerasan, perdagangan drugs secara paksa, dan prostitusi. Jika P. Diddy terbukti bersalah atas 3 tuduhan tersebut, ia terancam hukuman pidana 15 tahun penjara hingga hukuman penjara seumur hidup. Saat ditanya oleh Hakim Pengadilan AS, Robin Tomofsky, pada Selasa kemarin itu tentang apakah ia akan mengajukan pembelaan, P. Diddy pun langsung berdiri dan ia sekali lagi menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Itu menurut dia. Setelah itu, kuasa hukumnya dia ini, yakni si Mark itu, mengatakan bahwa timnya telah mengajukan banding atas keputusan jaminan yang telah ditolak oleh hakim. Kami sangat percaya pada P. Diddy. Ia tidak melakukan hal-hal ini, itu kata si Mark. Dia yakin banget, optimis banget bahwa kliennya itu tidak melakukan hal-hal yang jelek-jelek itu. Kata si Mark kepada rekan media di luar pengadilan Manhattan tentang kliennya itu. Nah, Pips, menurut dokumen pengadilan, P. Diddy menggunakan kekuasaan yang ia miliki dan statusnya itu untuk memikat korban perempuan atau wanita agar terlibat dalam aktivitas seksual yang diadakan secara rutin melalui party gitu yang disebut sebagai freak-offs. Partinya disebutnya itu. Dalam dakwaan tersebut ditulis bahwa selama freak-offs, Combs atau P. Diddy ini mendistribusikan berbagai zat terlarang kepada korban. Sebagian untuk membuat korban itu patuh dan tidak berdaya. Nah, terkait dakwaan ini, dalam konferensi pers, Jaksa Penuntut Umum Amerika Serikat, Damian Williams, mengatakan bahwa selama penggerebekan di rumahnya di Los Angeles dan Miami sekitar 6 bulan lalu, penyidik menemukan senjata api, amunisi, dan lebih dari 1.000 botol baby oil yang digunakan sebagai pelumas. Bingung gak lu? Buat apaan itu baby oil? Mungkin si P. Diddy mau jadi reseller baby oil kali. Iya, lu gak laku kemarin parfum ya? Jadi jualan baby oil gitu. Gak cuma itu, Jaksa Damian juga mengatakan bahwa agen federal atau FBI lah ya, turut menemukan 3 senapan semi otomatis dengan nomor seri yang dirusak dan sebuah magazin tipe drum. Ini semacam magazin dengan bentuk silinder mirip dengan bentuk drum.
Kepada awak-awak media sekalian, ia menambahkan bahwa kemungkinan akan ada tuduhan lebih lanjut yang diajukan terhadap P. Diddy. Namun dirinya tidak memberikan rincian apapun terkait dengan pernyataannya itu. Taruh Pips, nafas dulu ya, capek. Panjang banget ini kasusnya ya. Di sisi lain, kuasa hukumnya si P. Diddy tadi, yakni Mark, menegaskan bahwa tidak ada paksaan dan tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh kliennya. Ia tidak takut dengan tuduhan tersebut, kata si Mark. Combs is a fighter. He's going to fight this to the end. He's innocent. He came to New York to establish his innocence. He's not afraid. He's not afraid of the charges. Si Mark ini yakin kliennya itu telah dijadikan target dari penuntutan yang tidak adil. There's no coercion. There's no crime. There's basically just, someone who brought a civil case and now is finding themselves as a witness in a criminal case. Dalam dokumen pengadilan, Jaksa Penuntut Umum Federal Amerika Serikat mengatakan bahwa P. Diddy telah melecehkan, mengancam, dan memaksa wanita dan orang lainnya di sekitarnya untuk memenuhi hasrat seksualnya, melindungi reputasinya, dan menyembunyikan perilakunya. Nah, si jaksa ini juga menuduh P. Diddy turut menciptakan usaha kriminal yang anggotanya terlibat dalam perdagangan seksual, kerja paksa, penculikan, pembakaran, penyuapan, dan tentu saja ini dilakukan oleh anak buahnya di bawah arahannya. Dalam banyak kesempatan, dokumen tersebut mengatakan bahwa P. Diddy melakukan penyerangan terhadap wanita melalui cara memukul, meninju, menyeret, melempar benda, dan menendang mereka. Kacau lu. Kendati demikian, dakwaan tersebut tidak menyebutkan berapa banyak wanita yang diduga menjadi korban kejahatan P. Diddy. Selain itu, P. Diddy ini juga diduga terlibat langsung dalam tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh si korban wanita. November 2023, mantan pacarnya yakni penyanyi Cassandra Elizabeth Ventura atau Cassie Ventura mengajukan gugatan terhadap P. Diddy yang mencakup deskripsi grafis tentang pelecehan yang kejam. P. Diddy pun membantah tuduhan tersebut. Namun ia menyelesaikan kasus ini sehari setelah diajukan oleh si Cassie. Nah, si Cassie ini saat itu cuma dikira cari sensasi aja karena gugatan perdata ini diajukan setelah beberapa tahun pasca kejadian, setelah ia mengalami peristiwa tersebut beberapa tahun kemudian gitu loh. Kenapa saat itu ia nggak langsung lapor aja? Kemudian pada bulan Mei 2024, P. Diddy merilis permintaan maaf publik setelah rekaman video dari sebuah hotel di Los Angeles menunjukkan dirinya sedang memukuli Cassie Ventura di lorong hotel. Nah, melalui video itulah publik mulai berubah pandangan dan mengira bahwa apa yang dialami atau apa yang terjadi pada Cassie itu adalah hal yang benar. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Hingga akhirnya pada Selasa kemarin itu, muncul dakwaan terhadap rapper ini yang menuduhnya melakukan kekerasan serupa. Kuasa hukum Cassie yakni Douglas Victor pun menolak berkomentar mengenai penangkapan si P. Diddy itu. Nah, dakwaan terbaru inilah yang menyusul serangkaian tuduhan penyerangan seksual yang dituduhkan terhadap P. Diddy, salah satu maestro musik yang paling sukses dalam sejarah rap. 4 wanita termasuk si Cassie Ventura itu telah mengajukan tuntutan hukum yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual maupun fisik. Jadi bermunculan lah ya nama-nama lainnya yang akhirnya berani speak up melaporkan tindakan cabul si rapper ini. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Desember 2023, P. Diddy pun membela dirinya. Ia membantah apa yang ia gambarkan sebagai tuduhan memuakkan yang dibuat oleh individu yang ingin mencari keuntungan secara cepat. Ini termasuk dia nyindir si Cassie Ventura mantan pacarnya itu ya. Setelah penggerebekan, si pengacara P. Diddy pun berkata, penyergapan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini ditambah dengan kehadiran media yang canggih dan terkoordinasi menyebabkan keputusan pengadilan yang terburu-buru terhadap Sean Combs atau Mr. Combs atau P. Diddy. Dan ini tidak lebih dari sekedar perburuan berdasarkan tuduhan yang tidak berdasar yang dibuat dalam gugatan perdata. Tidak ada temuan pertanggungjawaban pidana atau perdata atas tuduhan-tuduhan itu, dan Mr. Combs tidak bersalah
dan akan terus berjuang setiap hari untuk membersihkan namanya. And we're going to fight this case with everything we have, as is he. And eventually he's going to be shown to be innocent. And so tomorrow we fight again. And we'll fight every day until we don't have to fight anymore. Ya, kira-kira begitulah omongannya si pengacaranya si P. Diddy. Pada Juni 2024, ia mengembalikan secara seremonial Key to the City of New York atau kunci kota New York setelah permintaan dari wali kota New York, Eric Adams, yang telah menganugerahkan gelar kehormatan itu kepadanya hanya 9 bulan sebelum kasus ini mencuat. Lalu beberapa hari kemudian, Howard University, tempat dirinya menimba ilmu, mengumumkan akan mencabut gelar kehormatan P. Diddy yang telah diberikan pada 2014 lalu. Nah, Pips, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Casey Ventura dan sejumlah pelapor lainnya, P. Diddy menjadi publik figur terbaru di industri musik Amerika Serikat yang dituduh melakukan pelanggaran seksual dalam gugatan hukum baru-baru ini. Sebelumnya ada sederet nama yang menghiasi pemberitaan media internasional. Satu diantaranya adalah musisi sekaligus penulis lagu Steven Tyler dari Aerosmith. Oke, itu aja Pips yang bisa gue sampaikan pada malam ini. Kasus tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh P. Diddy, sederet kasus yang menyeret namanya hingga akhirnya membawanya ke dalam masalah besar. Ini baru video awal ya, nanti bakal gue posting juga untuk kasus selanjutnya terkait siapa aja artis yang diduga menjadi korban maupun kaki tangannya dia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat untuk upload video baru. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa guys.